memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu punya sebuah lagu yang berjudul Keluarga Nabi. Kita nyanyikan sama-sama ya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, bapaknya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Ayo sekali lagi kita nyanyikan lagu Keluarga Nabi. 1, 2, 3. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, bapaknya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Sudah semangat belajarnya anak-anak? Sudah, Bu. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Coba dilihat kiri kanannya masuk semua. Masuk, Bu. Baik, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Harti Wahyuni Hadir, Bu. hadir. Yulita Hadir, Bu. hadir. Alhamdulillah hadir semua anak-anak Ibu ya. Iya, Bu. Sudah siap mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Baik, ada yang tahu pekan lalu Ibu menyampaikan materi pembelajaran tentang apa? Asmaul Husna, Bu. Ya, Asmaul Husna. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Ya, 99 diantaranya ada Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Azizu Yal Jabbar. Nah, baik. Selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi pada pertemuan kali ini, yaitu ada yang tahu tentang apa? Tentang kitab Allah, Bu. Ia beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu agar peserta didik mampu meyakini beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik, sebelumnya Ibu akan bertanya, apa itu arti dari meyakini? Ada yang tahu? Percaya, Bu. Iya, percaya, mempercayai adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ibu akan jelaskan tentang pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah.
Ibu akan menjelaskan tentang pengertian iman kepada kitab Allah. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau kepercayaan. Nah, menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini keberadaannya dalam hati, diucapkan secara lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah, adalah artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya yang menjadi sebagai pedoman hidup. Jadi beriman kepada Allah ada 6 rukun iman. Rukun iman. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. Iman ketiga, iman kepada kitab. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir atau qada dan qadar. Nah, jadi beriman kepada kitab-kitab Allah ini termasuk rukun iman yang keberapa tadi? Iya, ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, ada yang tahu hukum meyakini adanya kitab-kitab Allah itu hukumnya apa? Wajib. Iya, wajib. Hukum meyakini kitab-kitab Allah itu wajib. Ada yang tahu ada berapa Allah turunkan kitab-kitab kepada Rasulnya? Ada 4. Iya, ada 4 kitab. Ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Pertama, kitab apa? Taurat. Ya, kitab Taurat. Yang kedua, Injil. ya, kitab Injil. Yang ketiga, kitab Zabur. Zabur. Yang keempat, ada kitab Al-Quran. Quran atau nama lain dari Al-Quran disebut mushaf. Nah, jadi ada yang tahu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam, yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Kitab Taurat ini berisi tentang syariat, hukum dan kepercayaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, isi pokok dari kitab Taurat ini adalah untuk bangsa Israel, yaitu 1. Kewajiban meyakini keesaan Allah. 2. Mensucikan hari Sabtu atau Sabat. Yang ketiga, menghormati kedua orang tua. 4. Itu ada larangan menyembah berhala. Yang kelima, menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keenam, membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. Yang ketujuh, berbuat zina. Dan yang kedelapan, mencuri. Yang kesembilan, menjadi saksi palsu. Dan yang kesepuluh, mengambil hak orang lain. Nah, baik, kita masuk lagi ke kitab Allah yang kedua. Ada apa ini? Kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi siapa? Ada yang tahu? Iya, Nabi Isa
alaihi salam. Kitab ini memeluk memeluk agama apa? Kristen. Ya, agama Kristen. Selanjutnya kita masuk ke kitab Zabur. Kitab yang ketiga, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Iya, Nabi Daud alaihi salam. Nah, jadi Nabi Daud diperintahkan untuk mengikuti syariat yang telah dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam dengan kitab Zabur yang berisi tentang zikir, doa, dan nasihat. Memasuki kitab yang keempat ada apa? Al-Quran. Kitab Al-Quran. Ini adalah kitab Al-Quran atau nama kata lainnya apa? Mushaf. Nah, mushaf. Al-Quran ini diturunkan oleh Nabi siapa? Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditulis dalam bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan bahasa firman Allah sebagai satu kesatuan kitab dan sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia. Nah, jadi Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kurun waktu 23 tahun. Nah, jadi Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, selalu terjaga dari kesucian dan merupakan tuntunan dalam bentuk ketakwaan. Dan Al-Quran merupakan sumber segala macam ilmu. Al-Quran ini adalah yang memeluk agama Islam. Ya, agama Islam. Jadi secara umum Al-Quran ini memuat berisi tentang pedoman hidup manusia, baik itu larangan hal yang baik maupun hal yang buruk. Ada yang tahu apa saja isi umum dalam Al-Quran? Tidak tahu, Bu. Nah, secara umum isi keseluruhan dalam Al-Quran itu ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang disebut dengan akidah. Kemudian tata cara beribadah. Yang ketiga, budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari atau yang dinamakan dengan akhlak atau adab. Dan yang keempat, tuntunan kehidupan. Dan yang kelima tentunya sebagai ilmu pengetahuan. Al-Quran juga memberikan kabar gembira bagi orang muslim, orang yang beriman maupun orang kafir. Nah, dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kewajiban berdakwah dan membela agama atau yang disebut dengan jihad. Nah, perlu kalian ketahui ada 3 tingkatan beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan cara khotmil atau hanya membaca. Yang kedua, dengan cara menggunakan nada atau tartil. Artinya itu juga bisa membaca dan memahami isi dari ayat tersebut. Nah, yang ketiga, hafid, yaitu dengan cara membaca, memahami, dan menghafalkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat atau hikmah beriman kepada kitab Allah. Nah, adapun fungsi, manfaat serta hikmah beriman kepada Allah yaitu
ada 5 yang terdapat hikmah besar yang bisa kita ambil dari kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kelima hikmah itu diantaranya yaitu yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, menambah ilmu pengetahuan. Ketiga, terjaga ketakwaannya kepada Allah dan menjauhi larangannya. Hidup jadi akan lebih tertata. Dan yang keempat, dapat menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir yaitu akan mendapatkan syafaat pertolongan di akhirat kelak. Dari beriman kepada kitab-kitab Allah pada materi kita hari ini, adapun perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari yaitu orang manusia mengimaninya adanya kitab-kitab Allah, akan berpegang teguh kepada kitab Al-Quran, karena kitab Al-Quran meyakini bahwa semua ajaran kitab-kitab terdahulu sudah dirangkum semua dalam kitab Al-Quran. Adapun beberapa contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, menjalankan semua yang diajarkan dalam Al-Quran. Seperti apa? Sholat, zakat, dan puasa. Dan yang kedua yaitu menjauhi semua larangan yang diajarkan seperti contohnya apa? Makan yang haram, minum minuman arak atau yang memabukkan. Dan yang ketiga yaitu selalu membaca Al-Quran atau tadarus. Nah, setelah melaksanakan sholat wajib, kita sering membaca Al-Quran. Nah, baik. Selalu yang keempat, berusaha menghafal dan mempelajari Al-Quran. Yang kelima, mengagungkan Al-Quran. Maksudnya adalah kita memegang Al-Quran harus dalam keadaan suci. Tidak boleh memegangnya dalam keadaan batal, dan meletakkannya harus di tempat yang tinggi dan tidak menginjak ataupun mendudukinya. Nah, baik. Sudah paham pelajaran yang Ibu sampaikan hari ini? Sudah, Bu. Nah, baik. Jika sudah, Ibu akan memberikan sebuah kuis tes yang berisi soal untuk kalian kerjakan ya. Nah, baik, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal yang Ibu berikan. Dikerjakan ya, jangan ada yang mencontek. Sudah? Sudah, Bu. Baik, kumpulkan ke Ibu kembali. Nah, sekarang jika sudah mengerjakan soalnya, sudah dikumpulkan, yakin tidak ada yang mencontek? Tidak ada, Bu. Nah, baik. Karena waktu sudah hampir habis, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, ada yang tahu kesimpulan pembelajaran pada hari ini mengenai materi beriman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang tahu? Itu, Bu, kitab yang kita pelajari hari ini ada 4, Bu.
Bu. Iya, ada 4 kitab, yaitu ada kitab apa saja tadi? Kitab Taurat. Iya, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan yang terakhir kitab Al-Quran. Nah, siapa yang memegang keempat kitab ini? Al-Quran Nabi Muhammad, Injil Nabi Isa alaihissalam, Taurat Nabi Musa alaihissalam, dan Zabur Nabi Daud. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah yang tadi sudah Ibu jelaskan, masih ingat apa itu pengertian dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Beriman itu meyakini, Bu. Ia meyakini, mempercayai, dan membenarkan adanya kitab-kitab yang telah Allah turunkan yang diberikan kepada Rasulnya. Kesimpulan selanjutnya yaitu yang mencerminkan tentang bahwa kita bisa beriman kepada kitab-kitab Allah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi apa contohnya? Sholat, zakat, puasa, menjauhi larangan yang diajarkan dalam Al-Quran, selalu membaca Al-Quran atau tadarus, selalu membaca Al-Quran dengan tartil dan berusaha menghafal dan mempelajarinya. Dan yang terakhir, bisa mengagungkan Al-Quran, meletakkan Al-Quran di tempat tinggi dalam keadaan yang suci. Nah, baik, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, sebelum kita pulang, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah.